Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Mari anak-anakku berdoa mulai. Berdoa cukup. Yuk kita mulai pembelajaran prakarya bab 2. Untuk pertemuan ke-1, materi pengolahan bahan pangan hasil buah menjadi produk pangan. Pengertian bahan pangan samping buah, hasil samping buah. Materi yang pertama, yang kedua karakteristik hasil samping buah. Dan materi yang ketiga, yaitu kandungan dan manfaat beberapa hasil samping buah. Jadi nanti yang akan kita sampaikan 3 materi ini. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan pengertian hasil samping. 2. Mengidentifikasi jenis bahan dasar, bahan bantu, alat, dan fungsinya yang diperlukan untuk mengolah hasil samping menjadi produk pangan. 3. Menjelaskan teknik dan prosedur pengemasan produk pangan dari hasil samping buah segar. Dan yang keempat, merancang, mengolah, menyajikan, dan mengemas pengolahan hasil samping buah segar menjadi produk pangan. Jadi pada 3.2 ini tujuan pembelajaran secara keseluruhan ada 4 poin. Untuk pertemuan ini kita berusaha untuk menjelaskan poin 1 ini yang memuat 3 unsur yang saya jelaskan tadi. Kemudian silakan anak-anak dibuka buku paket dari perpustakaan, buku prakarya halaman 202, bab 6, pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan, dan buku suplemen bahan ajar prakarya kelas 7 halaman 28. Silakan dibuka ya anak-anak. Sambil kita menyimak, kita lanjutkan. Untuk peta materi dari KD 3.2 ini, 3.2 dan 4.2 ini, pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan, kita jelaskan pengertiannya, karakteristik, kemudian kandungan dan manfaat untuk pertemuan kali ini. Kemudian dilanjutkan pertemuan mendatang, teknik dan tahapan pengolahan, dimulai dari perencanaan berdasarkan ide kebutuhan dan ide gagasan. Selanjutnya pelaksanaan persiapan alat, bahan, dan proses pembuatan, serta dilanjutkan pengemasan dan penyajian. Kedua unsur ini harus mempertimbangkan keselamatan kerja. Setelah itu dari proses pengolahan ini kita evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk tahapan pengolahan selanjutnya. Lanjut. Materi yang pertama, pengertian hasil samping buah. Bahan pangan samping
Buah segar yang dihasilkan selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Saya ulangi, hasil samping buah yaitu bahan pangan samping yang dihasilkan selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Jadi selain buah yang pangan utama. Pada materi sebelumnya telah kita pelajari pengolahan bahan pangan buah segar berupa makanan dan minuman. Ketika proses pengolahan buah segar, tentu akan ada bagian dari buah itu yang dibuang, baik sebagai bagian buah yang tidak dimanfaatkan, seperti kulit atau bijinya, ataupun berupa limbah sisa hasil pengolahan. Inilah yang disebut hasil samping buah. Ya, berarti hasil samping buah bisa berupa kulit buah atau biji atau berupa limbah sisa hasil pengolahan. Hasil samping tersebut ada yang berupa limbah hanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Berupa bahan dasar kerajinan dan dimanfaatkan sebagai produk pangan. Kegiatan mengolah hasil samping dilakukan dengan mendaur ulang. Bisa dikatakan reuse, yaitu menggunakan kembali bahan yang seharusnya sudah dibuang. Dan recycle, yaitu mengolah kembali agar menjadi bahan yang berguna. Dengan mendaur ulang, kita telah melakukan kegiatan kepedulian lingkungan. Mari kita pelajari kandungan gizi dan manfaat dari berbagai hasil samping buah segar anak-anak. Kita lanjutkan anak-anak. Karakteristik hasil samping buah. Karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah, kulit, atau hasil samping sebagai berikut. 1. Beri, yaitu lapisan kulit luar tipis sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Contohnya buah stroberi, anggur, plum, ceri, dan jambu biji. Ini contohnya gambar jambu biji. Jadi lapisan kulit luar tipis, ya, dan lapisan dalamnya menyatu, ya, tidak ada pembatasnya. Kemudian yang kedua, Hesperidium, yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan, serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar. Contohnya jeruk, jeruk lemon, dan jeruk nipis. Ini ya, bijinya tersebar, ya, buahnya bergelembung, ya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah drupa, memiliki 3 lapisan dinding buah di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut, dan lapisan dalam merupakan pelindung keras bagi biji. Contohnya adalah buah mangga, gandaria, dan kelapa. Ini gambarnya, ya. Buah mangga, ini bijinya berserabut, ya. Jangan buang kulit buah ini, ya, karena banyak manfaat dan khasiatnya. Kita lanjut yang keempat. Pome, yaitu lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Contoh jenis ini adalah apel, pir, dan delima. Ya.
buah apel, bijinya ada pelindung seperti kertas, ya. Lanjut, yang kelima, pepo, yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu, ya, membentuk daging buah. Dan pada ruangan buah berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar, biji-bijian semangka ini, ya. Pepo merupakan beri termodifikasi. Contohnya buah melon, semangka, dan labu kuning. Ini untuk karakteristik buah segar. Kita lanjut. Yang B, kandungan dan manfaat hasil samping buah. Ya. 1. Kulit buah manggis. Kulit buah manggis berwarna merah maron keunguan, pahit, sepat, bahasa Jawanya sepot, dan anyir, mengandung air, lemak, protein, dan karbohidrat, serta kandungan zat xanthone, alfa mangostin, beta mangostin, tanin, antosianin, dan beberapa zat lain yang ampuh menjadi obat alami. Olahan pangan kulit manggis bermanfaat untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, antibakteri, anti-inflamasi, anti jamur, anti kanker, dan lainnya, sehingga mampu mengobati penyakit jantung, kanker, diabetes, dan stroke. Buah manggis, ya, ini banyak manfaatnya. Kulit manggis bermanfaat untuk mengobati sariawan. Kulit buah manggis mengandung vitamin C yang berfungsi menyembuhkan sakit sariawan. Merebus kulit buah manggis dan daun manggis untuk mengatasi gejala penyakit seperti menurunkan panas, demam, meredakan diare, sariawan, disentri, dan saluran kencing. Ternyata kulit manggis banyak khasiat dan manfaatnya, anak-anak. Yang kedua adalah kulit apel. Nutrisi yang terkandung dalam kulit apel yaitu mineral termasuk kalsium, kalium, dan vitamin A, C, dan K, antioksidan, flavonoid, dan asam fenolat, dan serat yang tinggi. Kulit apel, anak-anak. Kandungan vitamin, mineral, serta serat yang tinggi pada apel mampu memperbaiki pertumbuhan sel dan penglihatan, memperkuat sistem imunitas kekebalan, melancarkan darah, pencernaan, dan pernapasan, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, mengobati batu empedu, mencegah stroke dan tumor. Kandungan lain seperti mineral, serat, dan antioksidan kaya akan manfaat untuk kesehatan, serta kandungan kalsium dan fosfor penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat. Oleh karenanya, ada ungkapan bahwa mengkonsumsi satu apel setiap hari dapat menjauhkan kita dari dokter. Yang ketiga, kulit pisang. Umumnya kulit pisang dibuang sebagai limbah organik, digunakan sebagai makanan ternak. Dengan kemajuan teknologi pangan, kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan karena kandungan gizi yang tinggi, terutama vitamin dan mineral.
Kulit pisang ini bisa dibuat donat, es krim, dan sebagainya. Kandungan gizi kulit pisang: kandungan air tinggi, karbohidrat yang tinggi, protein, kalsium yang tinggi, fosfor, besi, vitamin B, dan vitamin C. Kalsium yang tinggi pada kulit pisang menjadi salah satu alasan untuk menciptakan produk pangan dari kulit pisang. Kalsium sangat baik untuk pembentukan tulang dan gigi. Kulit buah pisang memiliki aktivitas sebagai antioksidan flavonoid yang tinggi dibandingkan daging buahnya dan bermanfaat untuk mengurangi kerusakan oksidatif pada penderita diabetes mellitus atau penyakit gula. Ini anak-anak perlu diperhatikan. Ternyata kulit buah pisang lebih berkhasiat untuk obat dibandingkan buahnya. Yang keempat, biji buah nangka. Cara Jawanya adalah bahasa Jawanya beton. Biji buah nangka juga bisa dicicipi kelezatannya. Pengolahan biji nangka pun beraneka ragam, mulai dari dipanggang hingga direbus. Terkadang di belahan negara lain, biji nangka juga dijadikan sebagai campuran kari, saus tomat, dan sirup. Biji nangka merupakan sumber karbohidrat, protein, energi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial. Kandungan glukosa biji nangka setelah difermentasi pada varietas bubur sebesar 58%, lebih tinggi dibandingkan salak yang hanya 39,68%. Selanjutnya, biji nangka membantu mengurangi rasa gelisah atau ketegangan, berkhasiat menyembuhkan mual atau sembelit, dapat mengurangi ketidakstabilan sistem pencernaan. Yang kelima, kulit pepaya. Sama seperti daging buahnya, kulit pepaya juga bisa dimakan. Kulit pepaya memiliki banyak manfaat nutrisi, tetapi hanya kulit pepaya yang tumbuh secara organik tanpa bahan kimia dan residu pestisida. Masyarakat Papua Nugini tidak hanya makan kulit pepaya, namun menggunakan sifat penyembuhannya yang ampuh untuk mengobati ruam dan terbakar sinar matahari, serta menghilangkan noda-noda hitam karena penuaan. Bagian yang penting dari pepaya bukan hanya daging buahnya saja. Biji, kulit kayu, daun, serta kulit buahnya juga mengandung unsur yang tidak hanya bergizi, tetapi memiliki sifat terapeutik atau berkhasiat untuk terapi atau pengobatan. Perhatikan anak-anak, ini contoh olahan hasil samping buah yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan cemilan atau minuman, ya. Ini kamu identifikasi, ya. Ada beberapa bahan makanan yang berasal dari hasil samping, ya. Kulit mangga dijadikan keripik, ya.
kemudian bahan-bahan lain yang bisa jadikan minuman sirup dari kulit buah segar. Amati gambar di atas merupakan bermacam-macam olahan pangan dari hasil samping bahan buah-buahan yang ada di Indonesia. Perhatikan secara seksama gambar-gambar olahan pangan tersebut di atas. Apa kamu mengetahui nama olahan pangan, bahan hasil samping buah yang digunakan, dan teknik pengolahan pangan yang digunakan? Silahkan diskusikan bersama temanmu melalui virtual ya, WA atau media yang lain bersama temanmu, atau dengan orang tua atau anggota keluargamu, dan buat laporannya hasil dari pengamatan tersebut. Kamu gunakan kertas folio atau bisa diketik dalam format Word dokumen ya. Di atasnya diberi nama lengkap, kemudian kelas absen, di atasnya judul laporan observasi jenis olahan hasil samping buah segar ya. Kamu buat tabel, kolom pertama nomor, kemudian kolom kedua nama olahan pangannya, kolom ketiga bahan hasil samping buah yang digunakan, yang kolom keempat adalah teknik pengolahan pangan yang digunakan. Nah, ini sejumlah 10 jenis olahan pangan. Ya. Bisa berupa makanan atau minuman. Contohnya ini saya beri contoh satu, misalkan donat dari kulit pisang. Caranya dengan teknik pengolahannya yang digunakan, menghaluskan, mencampur, ya, dan lain-lain. Tidak hanya 2 teknik saja. Yang kedua, es krim dengan kulit pisang, ya, menghaluskan, mencampur, dan lain-lain. Saya beri contoh satu lagi anak-anak, keripik dari kulit mangga, ya, keripik, ya. Bahan hasil samping buah yang digunakan kulit mangga. Bisa kamu cari di internet, ini khasiatnya tinggi untuk sebagai obat. Kemudian teknik pengolahannya mulai dari menggoreng ya, keripik itu digoreng ya, dan lain-lain. Kamu sebutkan di sini sampai 10 jenis nama olahan pangan. Nah, kalian membuat ini bisa berdiskusi yang saya sampaikan tadi dengan temanmu melalui virtual ya, atau diskusi dengan anggota keluargamu bersama orang tua atau kakak adik dan sebagainya. Atau bisa ditambahkan mencari referensi dari internet ya. Banyak sumber yang bisa kalian dapatkan. Kemudian setelah itu tugas sudah selesai. Hasil tabel pengamatan kalian kirim ke Google Formulir seperti biasa itu ya. Untuk linknya nanti saya berikan di psikologi ya. Ini anak-anak tugas yang kalian harus penuhi, cepat dikerjakan ya, jangan menunda-nunda waktu, jangan menumpuk-numpuk pekerjaan ya. Karena kalau menumpuk tugas pekerjaan nanti akan semakin bertambah, semakin bingung menyelesaikannya. Demikian anak-anak
ya yang bisa saya sampaikan untuk materi prakarya pengolahan bab 2 pertemuan yang pertama KD 3.2 dan 4.2. Sudah kita pelajari tadi yang pertama pengertian hasil samping, kemudian karakteristik ya atau ciri-ciri khusus ya. Yang ketiga adalah kandungan dan manfaat ya. Setelah kita pelajari ini ternyata kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang berupa kulit buah segar yang biasa kita buang ternyata banyak manfaat dan khasiatnya bagi tubuh kita. Ini ilmu baru yang kita dapatkan dan bisa diubah dalam jenis olahan agar kita tertarik untuk memakannya ya. Biasa kita menyepelekan ya, meremehkan kulit ya atau sisa dari buah yang kita makan. Padahal khasiatnya lebih besar dibanding buah yang kita makan. Demikian anak-anak ya. Materi sudah kita berikan dan tugas juga sudah kita berikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga tetap sehat, semangat, tetap protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.